Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Puspita dari kelas semester 6E, kelompok 2 Micro Teaching. Untuk materi yang pertama adalah pengertian menjelaskan. Menjelaskan secara etimologi memiliki arti adalah membuat semuanya menjadi lebih jelas. Sedangkan menurut Raffles, menjelaskan adalah mengorganisasikan isi pelajaran dalam susunan yang sudah terencana agar siswa lebih mudah untuk memahaminya. Untuk materi selanjutnya adalah tujuan menjelaskan. Yang pertama adalah untuk membimbing siswa memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang dipelajari. Yang kedua, untuk membimbing siswa memahami konsep, hukum, dalil, dan unsur-unsur yang terikat dengan sesuatu yang dijelaskan secara objektif dan bernalar. Yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui penerapan cara berpikir kritis, analitis, logis, dan sistematis. Yang keempat, untuk membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa terhadap permasalahan yang dipelajari. Dan yang kelima adalah untuk mendapatkan balikan dari siswa tentang pemahamannya terhadap sesuatu yang sudah dijelaskan. Saya, Diah Trislistiani, akan melanjutkan materi tentang unsur-unsur keterampilan menjelaskan. Di dalamnya ada dua bagian. Yang pertama, keterampilan merencanakan penjelasan. Yang pertama, merencanakan materi yang akan dijelaskan. Yang kedua, merencanakan saluran, media, atau alat yang akan digunakan dalam menjelaskan materi. Dan yang terakhir, menganalisis karakteristik siswa yang akan menerima pesan dari materi tersebut. Yang kedua yaitu keterampilan menyajikan penjelasan. Yang pertama, kejelasan. Dalam menjelaskan, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh siswa. Yang kedua, pemakaian ilustrasi atau contoh sehingga imajinasi siswa dapat terpancing. Yang ketiga, pemberian penekanan. Dan yang terakhir, pemakaian balikan. Guru bisa memberikan pertanyaan agar muncul feedback. Lalu yang selanjutnya, prinsip keterampilan menjelaskan. Di antaranya yang pertama, penjelasan dapat diberikan di awal, di akhir, atau di tengah sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, penjelasan dapat diselingi tanya jawab antara guru dengan siswa. Selanjutnya, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan atau direncanakan oleh guru. Selanjutnya, materi harus bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Saya Ilham Ramadan, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam teknik menjelaskan. Teknik menjelaskan itu ada 3. Yang pertama bertanya, yang kedua penjelasan, yang ketiga memberikan contoh. Baik, yang pertama bertanya. Guru biasanya memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sesuai dengan bahan atau materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam kegiatan-kegiatan pembukaan di SD terlihat dalam pembahasan tema atau subtema yang akan dibicarakan hari tersebut. Lalu yang kedua penjelasan. Tidak sepenuhnya pertanyaan dari guru dapat terjawab oleh siswa. Dengan berbagai teknik bertanya serta tidak langsung berarti siswa dapat memiliki sebagian bahan pelajaran yang akan diberikan oleh guru di kelas. Sehingga guru harus menjelaskan dengan memberikan keterangan secukupnya terhadap sebagian lain pelajaran yang direncanakan. Lalu yang ketiga, memberikan contoh. Pemahaman siswa terhadap konsep baru dapat ditingkatkan melalui pemberian contoh yang jelas dan nyata yang sedapat mungkin diambil dari kehidupan sehari-hari yang sekiranya mudah dicerna atau dipahami oleh siswa tersebut. Lalu, materi ini selanjutnya, teknik keterampilan menjelaskan. Yang pertama,
gerakan dan gaya mengajar yang bervariasi. Gerak-gerik tangan, kepala, dan badan agar bersifat fleksibel dan variatif. Posisi guru berpindah-pindah. Hindari guru terlalu lama berdiri di suatu tempat, apalagi di sebelah peserta didik tertentu. Lalu yang kedua, intonasi suara guru yang bervariasi, volume suara dapat didengar semua peserta didik. Lalu yang ketiga, mengadakan perubahan isyarat atau mimik. Ekspresi wajah guru dalam berbicara menunjukkan keseriusan, keyakinan, dan ketulusan. Jangan menunjukkan perubahan wajah sampai ke dalam permasalahan sebelumnya, di kantor atau di rumah. Yang keempat, pemanggalan frasa tepat sehingga mendukung makna kejelasan dalam penyampaian suku kata-kata kalimat dan pemenggalannya kosakata disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologi peserta didik. Lalu yang kelima, memberikan waktu senyap dalam berbicara. Sengaja mengadakan diam sejenak pada saat yang tepat untuk membuat pembicaraan guru lebih jelas. Memberi waktu jeda bagi peserta didik untuk berpikir. Lalu ada perlambatan bicara untuk hal-hal tertentu. Lalu yang keenam, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Memberikan penekanan penjelasan untuk hal-hal paling penting, meminta peserta didik untuk mengulang poin-poin yang penting. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Mas Rova. Saya merupakan anggota Micro Teaching dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah tahapan menjelaskan. Nah, di sini tahapan menjelaskan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tahapan menjelaskan pelajaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Nah, tahapan kegiatan menjelaskan pelajaran dan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Nah, kegiatan pembelajaran sendiri dilakukan secara interaktif, aktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik, serta memberikan masukan yang cukup kepada peserta didik agar kreativitas dan keaktifan berkembang sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikologisnya. Yang kedua, ada tahapan menjelaskan pelajaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sikap. Sikap harus sesuai dengan karakter siswa agar dalam proses afeksi dapat menerima, menjalankan, menghargai, menghayati hingga mengamalkan. Yang kedua ada proses pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan. Yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menghayati, mencoba, menalar, menguji, hingga menciptakan. Dan materi yang terakhir ada alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru. Di sini ada 4 alasan. Yang pertama, meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada siswa. Yang kedua, kadangkala penjelasan yang diberikan oleh guru tidak jelas bagi murid, tetapi hanya jelas bagi guru itu sendiri. Bisa dikatakan itu hanya satu arah saja. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat menggali atau mencari sendiri pengetahuan dari buku atau sumber yang lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal tersebut. Dan yang terakhir, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam memahami pembelajaran.
Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi dari kelompok kami. Di sini kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kata-kata yang kurang pas atau mungkin kurang berkenan dalam pembuatan video ini. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.